Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan telah berhenti total melakukan masturbasi, saya ingin Anda mendengarkan ini karena apa yang akan saya sampaikan mungkin akan mengejutkan Anda. Anda mungkin berpikir bagian dari hidup Anda ini telah berlalu, bahwa hal itu tidak lagi penting. Tapi inilah kebenarannya, jika Anda berusia 60, 70, atau bahkan 80 tahun dan tidak lagi berinteraksi dengan tubuh Anda sendiri, saya sungguh menyesal harus memberitahu Anda mungkin secara perlahan meningkatkan risiko Anda terkena penyakit, depresi, dan bahkan penurunan kondisi dini. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang ahli urologi dan profesor kedokteran dengan lebih dari 30 tahun pengalaman dalam kesehatan pria dan wanita. Saya telah melihat secara langsung bagaimana orang dewasa yang menua menderita dalam diam, bukan karena usia, tetapi karena misinformasi dan rasa malu. Dan inilah yang mungkin akan mengejutkan Anda. Tidak melakukan masturbasi di usia senja bisa lebih berbahaya dari yang Anda kira. Sains telah menjelaskannya dengan gamblang, tetapi hampir tidak ada yang membicarakannya. Hari ini saya akan mengungkap mengapa tindakan sederhana dan alami ini mungkin saja menjadi kunci untuk melindungi tubuh Anda, pikiran Anda, dan martabat Anda. Ada 7 hal yang mutlak perlu Anda ketahui, dan yang kelima mungkin akan benar-benar mengubah cara Anda memandang kesehatan Anda sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika Anda merasa topik ini penting atau bahkan membuka wawasan, saya mendorong Anda untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan percakapan jujur dan berbasis sains lainnya tentang kesehatan Anda. Dan jika pesan ini selaras dengan Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Saya di sini untuk mempelajari apa yang paling penting bagi Anda. Mari kita mulai dengan alasan pertama dan mungkin yang paling terabaikan mengapa hal ini sangat penting. Kesehatan prostat Anda. Anda mungkin tidak merasakannya sehari-hari, tetapi di dalam tubuh Anda sesuatu yang kritis sedang terjadi. Ketika Anda berhenti berejakulasi secara teratur, prostat Anda bisa menjadi tersumbat, meradang, dan seiring waktu lebih rentan terhadap kondisi serius seperti prostatitis atau bahkan kanker. Dan solusinya mungkin jauh lebih sederhana dari yang Anda pikirkan. 1. Kesehatan prostat. Gunakan atau Anda akan menanggung risikonya. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak pria di atas 60 tahun yang duduk di seberang saya di ruang praktik diam-diam menggambarkan gejala yang terlalu memalukan untuk mereka bicarakan. Sering buang air kecil, kesulitan untuk memulai atau menghentikan aliran urin, tekanan tumpul di area panggul yang tidak bisa mereka jelaskan. Mereka sering menganggapnya sebagai efek penuaan. Namun, yang banyak tidak disadari adalah bahwa ini seringkali merupakan tanda-tanda awal dari prostat yang menjadi stagnan, meradang, dan bekerja terlalu keras. Inilah kenyataan pahitnya. Ketika Anda berhenti berejakulasi secara teratur, prostat Anda tidak mendapatkan gerakan yang dibutuhkannya untuk tetap sehat. Ini adalah kelenjar yang dirancang untuk mengosongkan dirinya sendiri. Jika tidak, ia mulai membangun tekanan, seperti pipa yang tidak pernah dialiri air untuk dibersihkan. Seiring waktu, ini dapat menyebabkan prostatitis kronis, peradangan yang menyakitkan, atau bahkan peningkatan risiko kanker prostat. Sains mendukung hal ini, pria yang berejakulasi lebih sering di usia senja cenderung memiliki tingkat penyakit prostat yang jauh lebih rendah. Tidak harus setiap hari, tetapi pelepasan yang konsisten, bahkan hanya beberapa kali sebulan, menjaga sistem tetap mengalir. Ini adalah tindakan sederhana dan alami yang mendukung salah satu organ vital Anda. Namun begitu banyak pria lanjut usia menghindarinya karena rasa malu, ketidaknyamanan, atau hanya karena tidak mengetahui risikonya. Jika Anda tidak berinteraksi dengan bagian tubuh ini, prostat Anda mungkin perlahan-lahan berbalik melawan Anda. Dan pada saat gejalanya muncul, kerusakannya mungkin sudah terjadi. Tapi ini baru permulaan. Karena apa yang terjadi ketika Anda berhenti tidak terbatas pada prostat Anda. Bagaimana jika saya katakan itu dapat memengaruhi kimia tubuh Anda, energi Anda, kekuatan Anda, bahkan rasa identitas diri Anda? Mari kita bicara tentang hormon yang diam-diam membuat Anda tetap hidup, testosteron. Jika Anda masih di sini dan pesan ini selaras dengan Anda, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu Anda masih bersama saya. Sekarang mari kita lanjutkan dan lihat lebih dekat alasan kedua mengapa ini lebih penting dari yang Anda kira. 2.
keseimbangan hormon, dan pemeliharaan testosteron. Saya pernah didatangi pria berusia akhir 60-an yang berkata, "Dok, saya tidak merasa seperti diri saya yang dulu lagi. Mereka tidak bisa tidur nyenyak, berat badan mereka bertambah, mereka lebih mudah marah. Mereka telah kehilangan minat dalam hidup dan dalam keintiman. Mereka menyalahkannya pada penuaan, tetapi yang mereka gambarkan adalah sesuatu yang jauh lebih spesifik, penurunan tajam testosteron. Inilah yang banyak orang tidak sadari. Testosteron tidak menghilang begitu saja saat Anda menua. Tubuh Anda masih ingin memproduksinya. Tetapi ketika Anda berhenti merangsang sistem seksual Anda, terutama melalui kenikmatan diri, tubuh Anda mendapat sinyal bahwa hal itu tidak lagi dibutuhkan. Dan ketika sinyal itu mati, vitalitas Anda bisa ikut padam. Testosteron bukan hanya tentang seks, ia memengaruhi otak, otot, tulang, motivasi, dan bahkan memori Anda. Kadar yang rendah dapat menyebabkan kelelahan, depresi, peningkatan risiko penyakit jantung, dan disfungsi ereksi. Tapi inilah bagian yang membuatnya begitu berbahaya. Kebanyakan pria bahkan tidak tahu itu terjadi. Ini adalah penurunan yang terjadi diam-diam. Suatu hari Anda bangun dan Anda bukan lagi pria yang sama seperti dulu, tetapi Anda tidak bisa menjelaskan mengapa masturbasi sebenarnya dapat membantu aktivitas seksual yang teratur bahkan sendirian, merangsang produksi testosteron dan hormon kunci lainnya yang mengatur kekuatan fisik dan emosional Anda. Ini mengingatkan tubuh Anda bahwa Anda masih hidup, masih hadir, masih layak mendapatkan koneksi dan vitalitas. Mengabaikan aspek kesehatan Anda ini tidak membuat Anda kuat. Itu membuat Anda rentan dengan cara yang baru terlihat jelas ketika hampir terlambat. Tapi ini bahkan lebih dalam lagi. Karena begitu testosteron mulai menurun, ada hal lain yang mengikutinya. Suasana hati Anda, stabilitas emosi Anda, bahkan kemampuan Anda untuk merasakan kegembiraan. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi di otak Anda ketika kenikmatan menghilang. 3. Suasana hati dan kesehatan mental antidepresan alami. Saya ingat salah satu pasien saya, 74 tahun, seorang duda, pensiunan dan tinggal sendirian. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak pernah menyentuh dirinya sendiri selama lebih dari 1 dekade. Apa gunanya? Tanyanya. Tetapi saat dia berbicara, saya bisa mendengar beban berat dalam suaranya. Isolasi, kesedihan sunyi yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Dan saya telah mendengar kesedihan sunyi yang sama pada begitu banyak pria. Lanjut usia yang percaya bahwa hari-hari kenikmatan dan koneksi emosional mereka telah berakhir. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa aktivitas seksual, bahkan melalui kenikmatan diri, adalah salah satu antidepresan alami tubuh yang paling kuat. Saat Anda bermasturbasi, otak Anda melepaskan dopamin, oksitosin, dan endorfin neurokimia yang meningkatkan suasana hati Anda, meredakan kecemasan dan menciptakan rasa sejahtera. Ini bukan hanya momen merasa baik. Ini adalah obat, terutama bagi orang dewasa lanjut usia yang lebih rentan terhadap kesepian, depresi, dan penarikan diri secara emosional. Tanpa dorongan teratur tersebut, kondisi mental Anda bisa mulai menurun. Anda mungkin merasa lebih cemas, kurang termotivasi, lebih mudah tersinggung. Hal-hal kecil terasa berat. Kegembiraan yang pernah Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari mulai memudar. Dan Anda mungkin tidak pernah menghubungkan perasaan itu dengan ketiadaan pelepasan fisik yang sederhana. Tetapi pikiran dan tubuh sangat terhubung, lebih dari yang disadari kebanyakan orang. Saya telah menyaksikan pria menemukan kembali stabilitas emosional, kepercayaan diri, bahkan rasa memiliki tujuan hanya dengan terhubung kembali dengan diri mereka sendiri. Ini bukan hanya tentang seks, ini tentang memulihkan bagian dari diri Anda yang terasa sangat manusiawi. Tapi kita belum selesai, karena efek dari mengabaikan sisi diri Anda ini tidak hanya emosional, tetapi juga fisik. Bagaimana jika saya katakan bahwa sesuatu yang sesederhana gairah teratur sebenarnya dapat melindungi jantung Anda? Mari kita bicara tentang bagaimana aliran darah, gairah, dan sistem kardiovaskular Anda lebih terhubung dari yang Anda kira. Kesehatan kardiovaskular dan sirkulasi. Saya pernah merawat seorang pria berusia awal 70-an yang tidak pernah didiagnosis menderita penyakit jantung, tidak ada faktor risiko utama, tidak ada riwayat keluarga.
tapi dia menjalani kehidupan yang sangat diam, baik secara fisik maupun emosional. Tidak ada keintiman, tidak ada sentuhan diri, tidak ada aktivitas seksual apapun selama bertahun-tahun. Suatu hari dia datang setelah mengalami pusing dan sesak napas. Yang kami temukan adalah penurunan sirkulasi tahap awal sesuatu yang dapat menyelinap tanpa Anda sadari, terutama ketika tubuh Anda tidak dirangsang secara teratur dengan cara yang penting. Kebanyakan orang tidak menganggap masturbasi sebagai bagian dari kesehatan jantung, padahal memang begitu. Gairah meningkatkan detak jantung Anda, meningkatkan sirkulasi darah, dan mendukung fleksibilitas vaskular. Ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang menurunkan tekanan darah dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk otak, jantung, dan organ seksual. Seiring bertambahnya usia, sirkulasi secara alami melambat. Itu berarti jaringan tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang mereka butuhkan. Tanpa gairah atau orgasme yang teratur, dasar panggul bisa melemah, pembuluh darah menjadi kurang responsif, dan sistem kardiovaskular kehilangan kekencangannya. Ini adalah penurunan lambat yang tidak disadari oleh kebanyakan pria sampai terjadi sesuatu yang salah, seperti disfungsi ereksi atau bahkan serangan jantung. Masturbasi lebih dari sekadar momen pribadi. Ini adalah bentuk latihan fisik, pelepasan emosional, dan stimulasi vaskular yang digabungkan menjadi satu. Dan itu membantu menjaga salah satu sistem vital Anda berjalan dengan kuat. Mengabaikan ini bisa merugikan Anda lebih dari sekadar kehidupan seks Anda. Itu bisa merenggut kekuatan, stamina, dan dalam beberapa kasus hidup Anda. Namun yang lebih mengejutkan adalah apa yang dilakukan aktivitas seksual teratur untuk pikiran Anda bukan hanya suasana hati Anda, tetapi juga ingatan Anda, ketajaman mental Anda, dan bahkan kemampuan Anda untuk tetap hidup secara kognitif. Mari kita jelajahi bagaimana stimulasi seksual melindungi otak Anda. Wow, memori, kognisi, dan fungsi otak. Ada raut wajah yang terlalu sering saya lihat. Seorang pria berusia akhir 60-an atau awal 70-an. Duduk di seberang saya, matanya tidak yakin, berjuang untuk mengingat detail yang dulu tidak akan pernah ia lupakan nama, janji temu, di mana ia meletakkan kuncinya. Terkadang ini dimulai secara halus, tetapi seiring waktu kabut itu semakin tebal. Dan meskipun kita sering menyalahkannya pada penuaan, kita jarang berbicara tentang salah satu faktor tersembunyi, ketidakaktifan seksual. Anda lihat, stimulasi seksual tidak hanya memengaruhi tubuh. Ia secara aktif mengaktifkan area di otak yang terkait dengan memori, fokus, dan pembelajaran. Saat Anda mengalami gairah, dopamin melonjak. Ini bukan hanya bahan kimia kenikmatan. Ini juga penting untuk motivasi, perhatian, dan pembentukan ingatan baru. Oksitosin yang dilepaskan saat orgasme menumbuhkan koneksi emosional dan kejernihan mental. Bahkan kadar serotonin bergeser membantu mengatur suasana hati dan keseimbangan kognitif. Ketika Anda berhenti terlibat secara seksual, terutama melalui kenikmatan diri di usia senja, jalur kimia tersebut mulai mereda. Otak menjadi kurang terstimulasi, neuroplastisitas kemampuan otak untuk tumbuh dan beradaptasi melambat. Seiring waktu, ini dapat berkontribusi pada penurunan kognitif, pemikiran yang lamban, dan bahkan meningkatkan kerentanan Anda terhadap kondisi seperti demensia. Ini bukan tentang kesombongan atau pemanjaan diri. Ini tentang memberi otak Anda aktivitas yang dibutuhkannya untuk tetap waspada, hidup, dan fungsional. Stimulasi seksual bukanlah kemewahan, ini adalah bahan bakar untuk pikiran. Saya telah melihat pria mendapatkan kembali ketajaman dan vitalitas emosional hanya dengan terhubung kembali dengan sisi diri mereka ini. Tetapi ada lapisan lain dari ini yang kebanyakan orang tidak pernah pertimbangkan. Karena bahkan jika pikiran Anda tetap tajam, tidur yang buruk dapat diam-diam merusak kesehatan Anda dari dalam. Dan hubungan antara tidur, kekebalan tubuh, dan kenikmatan diri lebih kuat dari yang Anda kira. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi pada tubuh Anda di malam hari dan bagaimana satu tindakan sederhana sebelum tidur mungkin bisa mengubah segalanya. 6. Kualitas tidur dan fungsi kekebalan tubuh. Salah satu keluhan paling umum yang saya dengar dari pria lanjut usia adalah, saya tidak bisa tidur seperti dulu. Mereka bangun berkali-kali di malam hari, berguling-guling selama berjam-jam,
dan memulai setiap hari dengan perasaan lebih lelah dari hari sebelumnya. Yang banyak tidak disadari adalah bahwa tidur yang buruk tidak hanya membuat frustrasi, itu berbahaya. Tidur yang buruk melemahkan sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan risiko penyakit kronis, dan mempercepat penuaan dari dalam keluar. Dan ada obat alami yang kuat yang tersembunyi di depan mata. Masturbasi. Ketika Anda terlibat dalam aktivitas seksual, bahkan sendirian, tubuh Anda melepaskan gelombang hormon yang menenangkan. Prolaktin khususnya membanjiri sistem Anda setelah orgasme dan mendorong tidur yang nyenyak dan restoratif. Oksitosin menurunkan kortisol, hormon stres yang sering membuat Anda terjaga di malam hari. Bersama-sama bahan kimia ini dengan lembut membimbing tubuh Anda ke dalam jenis tidur yang memulihkan Anda tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan emosional. Tanpa pelepasan alami ini, banyak pria lanjut usia menderita dalam diam. Mereka mengandalkan pil yang membuat mereka pusing atau mengganggu siklus tidur mereka. Mereka menghabiskan berjam-jam menatap langit-langit, lelah tetapi tidak bisa beristirahat. Dan seiring waktu, kurang tidur kronis ini menggerogoti fungsi kekebalan tubuh mereka, membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi, peradangan, dan bahkan kanker. Kenikmatan diri yang dilakukan dengan niat dan perhatian, lebih dari sekadar kenyamanan, ini adalah biologi. Ini dapat membantu mengatur pola tidur Anda, memperkuat pertahanan alami Anda, dan meningkatkan cara tubuh Anda menyembuhkan dan melawan penyakit. Namun, masih ada satu bagian lagi yang belum kita bicarakan, mungkin yang paling pribadi dan emosional dari semuanya. Karena di luar hormon tidur dan ingatan, ada sesuatu yang lebih dalam yang dipertaruhkan hubungan Anda dengan tubuh Anda sendiri. Mari kita bicara tentang kepercayaan diri, koneksi, dan mengapa ini jauh lebih dari sekadar kesehatan fisik. 7. Kepercayaan diri dan vitalitas emosional. Saya telah menatap mata pria berusia 70-an dan 80-an. Pria yang pernah menjalani kehidupan yang penuh dan penuh gairah. Dan melihat sesuatu yang memilukan, rasa keterputusan yang sunyi dari tubuh mereka sendiri. Di suatu titik, mereka berhenti melihat diri mereka sebagai makhluk seksual. Mereka berhenti menyentuh diri mereka sendiri, bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka merasa tidak seharusnya lagi. Dan dengan itu, bagian vital dari siapa mereka perlahan memudar. Tapi izinkan saya mengatakan, ini sebagai seorang dokter yang telah menghabiskan puluhan tahun bekerja dengan pria yang menua. Bagian dari diri Anda itu tidak pernah benar-benar hilang. Kebutuhan Anda akan sentuhan, keintiman, kenikmatan itu tidak lenyap seiring bertambahnya usia. Itu hanya terkubur di bawah tahun-tahun keheningan, stigma, dan keyakinan yang salah. Ketika Anda memilih untuk kembali terlibat dengan tubuh Anda sendiri, sesuatu yang mendalam terjadi, Anda mulai merasa seperti diri Anda lagi. Anda mendapatkan kembali rasa kontrol, kehadiran, dan martabat. Tubuh Anda menjadi akrab kembali, bukan hanya kendaraan untuk rasa sakit dan obat-obatan, tetapi sumber kenyamanan dan kegembiraan. Ini bukan hanya tentang seksualitas, ini tentang identitas. Ini tentang mengingatkan diri sendiri bahwa Anda masih di sini, masih layak untuk merasa baik, masih hidup dalam segala arti kata. Mengabaikan koneksi ini dapat menyebabkan penarikan diri secara emosional, penurunan harga diri, dan kehidupan yang dijalani dalam bayang-bayang masa lalu. Tapi tidak harus seperti itu. Membangun kembali koneksi ini dapat mengembalikan kepercayaan diri, rasa ingin tahu, dan bahkan kegembiraan yang Anda pikir sudah lama hilang. Jadi mungkin Anda berpikir, tapi bagaimana cara memulainya setelah sekian lama? Dari mana saya harus mulai? Dan mungkin sebagian dari diri Anda masih ragu, masih mempertanyakan apakah itu boleh? Nah, mari kita bicarakan itu. Mari kita bicarakan alasan sebenarnya mengapa Anda menahan diri dan bagaimana tepatnya mengambil langkah pertama Anda dengan aman dan tanpa rasa malu. Apa yang menghambat Anda dan cara memulai atau memulainya kembali dengan aman? Saya telah berbicara dengan begitu banyak pria yang membawa beban tak kasat mata, rasa malu, ketakutan, kebingungan tentang sesuatu yang seharusnya alami dan menyembuhkan. Mereka akan berkata, saya dibesarkan untuk percaya bahwa itu salah, atau saya sudah terlalu tua untuk itu sekarang, atau hanya
Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Dan di balik semua itu ada pertanyaan sunyi yang seringkali terlalu takut untuk mereka tanyakan. Apakah masih boleh bagi saya untuk merasakan hal ini? Izinkan saya memberitahu Anda, tidak hanya boleh, itu penting. Penghalang terbesar bagi kebanyakan pria lanjut usia bukanlah tubuh, melainkan pikiran. Generasi keheningan telah mengajari kita bahwa kenikmatan adalah sesuatu yang harus ditinggalkan seiring bertambahnya usia, bahwa sentuhan diri itu memalukan atau lebih buruk lagi, tidak ada gunanya. Tapi sains mengatakan cerita yang berbeda, begitu pula hati. Jika sudah bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun sejak terakhir kali Anda menjelajahi bagian diri Anda ini, tidak apa-apa, mulailah dengan sederhana. Ciptakan ruang yang terasa pribadi dan tenang. Gunakan pelumas jika perlu. Fokuslah bukan pada performa, melainkan pada kenyamanan, kehangatan, dan rasa ingin tahu. Tidak perlu terburu-buru. Yang ada hanyalah proses menyambung kembali. Dan jika rasa bersalah atau ketakutan merayap masuk, tanyakan pada diri Anda. Siapa yang memberitahu Anda bahwa merasa baik adalah sesuatu yang perlu Anda dapatkan? Anda telah menjalani hidup yang panjang. Anda telah mendapatkan setiap hak untuk merasa utuh dalam tubuh Anda lagi. Anda tidak memerlukan izin, hanya kesabaran, belas kasih, dan mungkin sedikit keberanian. Tubuh Anda masih mengingatnya. Ia hanya menunggu Anda untuk mengingatnya juga. Dan sekarang setelah semua yang telah kita ungkap dari sains hingga jiwa, ada satu kebenaran terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Karena yang dipertaruhkan di sini bukan hanya kesehatan Anda. Ini adalah sisa hidup yang masih harus Anda jalani. Mari kita simpulkan semuanya. Pikiran akhir, tidak ada kata terlambat untuk kembali pada diri Anda sendiri. Jika ada satu pesan yang saya harap tetap bersama Anda, itu adalah ini. Tubuh Anda masih milik Anda. Kesehatan Anda, kenikmatan Anda, hubungan Anda dengan diri sendiri, semua itu tidak kedaluarsa seiring bertambahnya usia. Mereka hanya menunggu Anda untuk kembali. Kita telah berbicara tentang sains, tentang bagaimana sesuatu yang sesederhana dan sealami masturbasi dapat mendukung prostat Anda, meningkatkan hormon Anda, menstabilkan suasana hati Anda, memperkuat jantung Anda, menajamkan ingatan Anda, meningkatkan kualitas tidur Anda, dan memperbarui rasa percaya diri dan identitas Anda. Tetapi di luar semua data itu ada sesuatu yang lebih penting. Hak Anda untuk merasa hidup sepenuhnya dan seutuhnya, tidak peduli berapa usia Anda. Terlalu banyak orang dewasa lanjut usia yang menderita dalam diam, terputus dari bagian diri mereka yang diajarkan untuk ditekan atau ditinggalkan. Saya telah melihat apa yang diakibatkan oleh kehilangan diam-diam itu pada seseorang. Tetapi saya juga telah melihat apa yang terjadi ketika seseorang mengambil langkah pertama itu kembali menuju dirinya sendiri. Mereka tidak hanya merasa lebih baik, mereka menjadi lebih baik secara fisik, emosional, dan spiritual. Ini bukan tentang mencoba menjadi muda lagi. Ini tentang menghormati kehidupan, hasrat, dan martabat yang masih ada di dalam diri Anda. Anda tidak rusak, Anda belum selesai, dan Anda sama sekali tidak sendirian. Jika pesan ini menyentuh Anda, meski hanya sedikit, silakan sukai video ini, bagikan kepada seseorang yang Anda sayangi, dan tinggalkan komentar di bawah. Baik Anda mengetik angka 1 untuk mengatakan itu selaras dengan Anda atau berbagi pemikiran Anda dengan kata-kata Anda sendiri, saya di sini, saya mendengarkan. Dan Anda adalah bagian dari percakapan yang sudah lama tertunda.